Alex Pastoor dan Denny Lanzaat dikabarkan menjadi asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan media Belanda 433 NL. Kabar Alex Pastoor dan Denny Lanzaat masuk staf pelatih timnas Indonesia langsung memunculkan optimisme di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Ramai di media sosial, kehadiran keduanya berpotensi membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Sepanjang karirnya sebagai pelatih, Alex Pastoor sempat menjadi pelatih AZ Alkmaar, Sparta Rotterdam, SCR Altach, dan Almere City. Ia membantu Sparta Rotterdam juara Eerste Divisi 2015 sampai 2016 sekaligus promosi ke Eredivisie dan mengantarkan Almere City promosi ke Eredivisie 2023 sampai 2024. Bagaimana dengan Denny Lanzaat? Ia pernah menjadi asisten pelatih Feyenoord Rotterdam, Al Ittihad, Willem II, Al Tawun, Lech Poznan, dan Ferencvaros. Ex-Co PSSI Arya Sinulinga mengatakan asisten pelatih timnas Indonesia nantinya memiliki kualitas yang mumpuni dalam hal taktik. Pak Erik ini membentuk yang namanya tim kepelatihan, yang punya kepemimpinan, tapi ada juga yang punya kemampuan teknik. Nah, ini yang gaya Eropa ya begini, kata Arya. PSSA akan mengumumkan pelatih baru timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2025. Di hari itu akan diketahui siapa saja staf pelatih timnas Indonesia. PSSI masih terus berusaha menambah kedalaman skuad timnas Indonesia dengan menaturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia. Adapun kedua pemain yang dimaksud adalah Ole Romeni dan Jairo Riedewald. Dibandingkan dengan Riedewald, Romeni menjadi pemain yang diharapkan akan segera merampungkan proses naturalisasinya. Sementara untuk Riedewald, Erik mengaku sedang melakukan pendekatan dengan gelandang Royal Antwerp itu. Kami juga sedang melakukan pendekatan untuk Jairo Riedewald gabung ke timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Sementara itu, sejumlah media Belanda membenarkan bahwa Riedewald sedang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Voetbal Primeur melaporkan bahwa PSSI sedang sibuk dengan kemungkinan proses naturalisasi Riedewald. Media tersebut melaporkan langkah pertama dalam proses naturalisasi sang pemain terjadi pada bulan September. Voetbal Primeur menilai pemain berusia 28 tahun itu bisa menjadi aset penting bagi timnas Indonesia. PSSI sedang sibuk dengan kemungkinan proses naturalisasi pemain Royal Antwerp FC Jairo Riedewald, tulis Voetbal Primeur. Jika berhasil mendapatkan Riedewald, pengaruh pemain-pemain keturunan Belanda akan semakin besar di timnas Indonesia. Sebelumnya, timnas Indonesia sudah memiliki banyak pemain keturunan Belanda. Riedewald telah bermain sebanyak 3 kali untuk timnas Belanda di kualifikasi Piala Eropa pada 2015 silam. Meski begitu, pemain berpostur 182 cm itu masih diperbolehkan oleh membela tim nasional lain sesuai aturan FIFA. Voetbal Primeur menilai kehadiran Riedewald bisa memperbesar peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Petinggi media asal Belanda, Denny van Laar, membuat pernyataan mengejutkan. Di channel YouTube medianya, Voetbal Primeur, Denny van Laar mengatakan bek Leeds United tersebut diizinkan membela timnas Indonesia. Hanya saja, tidak diketahui secara pasti apa arti diizinkan yang dimaksud di sini. Dalam obrolan yang sama, Denny van Laar mengatakan Kevin Dix dan Ole Romeni dalam proses menjadi WNI. Benar saja sebulan berselang, Kevin Dix resmi menjadi WNI. Sementara Ole Romeni diperkirakan mendapatkan paspor Indonesia pada Februari atau Maret 2025. Karena itu, apa yang disampaikan Denny van Laar tentang Pascal Struijk bisa jadi sebuah kode bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada bek yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira 252,7 miliar rupiah tersebut. Jika bersedia menjadi WNI, Pascal Struijk kemungkinan baru akan diperkenalkan kepada publik Indonesia pada Maret 2025. Alhasil, Pascal Struijk kemungkinan baru membela timnas Indonesia pada Juni 2025. Di bulan tersebut, timnas Indonesia akan menjamu Cina.
dan tandang ke markas Jepang di matchday 9 dan 10 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Reaksi masyarakat Belanda usai Patrick Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia menarik diulas. Seperti diketahui, publik sepak bola tanah air dikejutkan dengan keputusan PSSI untuk menyudahi kontrak Shin Tae-yong jauh lebih cepat dari seharusnya yang mencapai 2027. Di hari yang sama, sejumlah nama yang digadang-gadang akan menggantikan posisi Shin Tae-yong mulai mencuat. Kini, Patrick Kluivert sendiri sudah dipastikan jadi pelatih timnas Indonesia. Pengumuman itu disampaikan PSSI dalam unggahan di akun Instagram resminya pada hari Rabu sore WIB. Kabar Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia segera membuat gempar publik pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya, sebagai seorang juru taktik namanya memiliki track record yang kurang baik. Belum lagi mantan pemain Ajax Amsterdam itu memiliki riwayat kasus yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, gejolak penolakan pun semakin banyak bermunculan di kalangan supporter timnas Indonesia. Bukan hanya dari dalam negeri, sejumlah netizen Belanda juga menyoroti keputusan PSSI yang menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas. Sebab mereka paham betul bagaimana sepak terjang sang pelatih dalam menjadi seorang juru taktik. Terlepas dari noda dalam kehidupan pribadinya, keputusan ini mengejutkan bagaimanapun, karena dia tidak benar-benar memiliki rekam jejak yang impresif sebagai pelatih, tulis seorang netizen Belanda. Itulah reaksi masyarakat Belanda usai Patrick Kluivert dikabarkan akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot senang. Patrick Kluivert dijadwalkan tiba di Indonesia pada Sabtu, 11 Januari 2025. Sebelum diperkenalkan secara resmi ke publik keesokan harinya. Tugas perdana Patrick Kluivert di bangku pelatih timnas Indonesia adalah memimpin skuad dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret. Diikuti oleh pertandingan kandang melawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno pada 25 Maret. Kedua laga ini akan menjadi ujian awal bagi Kluivert untuk menunjukkan kemampuannya membawa tim merah putih ke level yang lebih tinggi. Bagi Elkan Bagot, berita penunjukan Patrick Kluivert menjadi angin segar. Sebelumnya, hubungan bek muda ini dengan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, sempat tegang akibat insiden ketidakhadirannya pada laga playoff Olimpiade Paris 2024. Sejak saat itu, nama Elkan Bagot jarang muncul dalam daftar pemain timnas Indonesia di berbagai ajang, termasuk dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, dengan hadirnya Patrick Kluivert, Elkan Bagot menunjukkan respons positif. Dalam video pengenalan pelatih baru yang diunggah oleh akun Instagram resmi timnas Indonesia, Elkan Bagot memberikan tanda menyukai, seolah mengindikasikan harapan baru di bawah kepemimpinan pelatih asal Belanda tersebut. Langkah ini memberi sinyal bahwa hubungan Elkan Bagot dengan timnas bisa kembali harmonis, membuka peluang baginya untuk kembali memperkuat lini pertahanan skuad Garuda. Reputasi Kluivert sebagai salah satu penyerang legendaris asal Belanda tentu jadi daya tarik tersendiri buat para pemain keturunan asal Belanda untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Apalagi PSSI memang sedang gencar-gencar mencari para pemain keturunan Indonesia di Eropa, khususnya Belanda, untuk memperkuat skuad Garuda. Nama-nama berikut ini pun diprediksi bisa bergabung ke timnas Indonesia, sebab Patrick Kluivert jadi pelatihnya. Salah satu nama pemain top Eropa yang sering dikaitkan punya darah keturunan Indonesia ini bisa mengubah pikirannya untuk pindah dari Belanda ke timnas Indonesia. Pemain Aston Villa itu masih mengutarakan hasratnya untuk membela Belanda, tapi kesempatan tak kunjung datang. Jika Kluivert berhasil membujuknya, bukan tidak mungkin Maatsen bakal menutup pintu ke Belanda dan beralih ke Indonesia.